Happy Sunday semuanya Freedom People. It's good to be back dengan all of you here. Topik yang saya bawa hari ini kayaknya agak unik gitu ya. Unik karena kayaknya nggak saya banget gitu. Kayaknya nggak saya banget gitu ya. Jadi kenapa tiba-tiba saya angkat topik ini? Karena kayaknya beberapa minggu yang lalu gitu ya, saya lagi sempat duduk di home base gitu ya, terus duduk di kita lagi belajar di academy gitu ya, terus kayak kata ini muncul terus gitu ya, kata-kata ini muncul terus gitu ya, tentang bagaimana kita rest, bagaimana kita beristirahat gitu ya. Jadi waktu di home base itu, iya nih kayaknya kurang tidur gitu ya, nggak bisa tidur, ini nggak tidur gitu ya, kurang lebih gitu. Nah, Alkitab berkata di 1 Tesalonika 5 ayat 23 gini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di ayat ini jelas banget gitu, Tuhan menginginkan kita ini terpelihara, gak cuma roh kita doang. Tuhan gak cuman peduli dengan keadaan rohani kita dengan kita datang ke gereja gitu ya. Tapi Tuhan mau roh kita terpelihara, jiwa kita terpelihara, tubuh kita juga terpelihara gitu ya. To be whole, untuk menjadi utuh di dalam Kristus gitu ya. Nah tadi saya mention kita lagi ada beberapa leaders di sini, kita lagi menjalani C3 Global Academy, Leadership Academy gitu ya. Di akademi ini kita belajar, kita nih sebagai manusia, sebagai leaders, kita harus belajar untuk mengerti indikator-indikator di dalam kehidupan kita gitu ya. Indikator itu ada indikator spiritual, ada indikator emosional gitu ya, keadaan mental, cara berpikir, dan juga indikator physical, tubuh kita itu seperti apa. Karena setiap faktor itu gitu ya, setiap indikator-indikator itu berkaitan. Contoh kalau misalnya kita mengendarai mobil, kalau misalnya tiba-tiba indikator bensinnya nyala, yang oli, aki baik-baik, tapi indikator bensinnya nyala, bensinnya udah mau habis, tetap bisa jalan nggak? Nggak kan ya? Atau tiba-tiba akinya soak nih, tetap bisa nyala nggak mobilnya? Nggak bisa nyala juga gitu kan, mau ada bensinnya penuh juga tetap kagak nyala. Sama dengan tubuh kita, ada di sini yang kalau lagi sakit gigi bawaannya nggak pengen marah? Enggak kan? Pasti kalau lagi sakit kepala, bawaannya juga pasti nggak pengen ngomong sama orang, ya kan? Udah deh, jangan ngomong deh, udah deh. Pasti, jadi kita nggak bisa bilang cuman kepala gue doang yang sakit. Karena itu berpengaruh tuh nanti cara berpikir kita juga kepengaruh gitu, emosi kita kepengaruh gitu kan. Nah, waktu saya bicara soal disiplin of rest gitu, kayaknya memang saya bilang aneh kayaknya untuk dengar kata rest dari sosok saya yang begitu sibuk gitu ya. Saya itu very very busy gitu ya. Jadi kata-kata rest itu sangat aneh gitu kayaknya. Nah, tapi saya mau tarik dulu ke belakang banget gitu ya. Saya mau tarik sampai ke masa penciptaan, sampai kejadian dulu. Saya mau bahas dari kejadian. Jadi di hari pertama ada yang tahu Tuhan menciptakan apa? Terang. Kenapa Tuhan ciptakan terang? Untuk memisahkan terang dan gelap gitu ya. Dan waktu Tuhan menciptakan bumi, Tuhan itu kan tadinya di dalam dia nggak ada time frame. Tuhan itu kan kekal gitu ya, Allah itu kekal gitu. Jadi nggak ada time frame, nggak ada time boundnya, nggak ada. Tuhan nggak punya di sebelum bumi dijadikan tuh nggak ada time frame-nya. Gitu. Tapi waktu Tuhan menciptakan bumi, saya waktu baca ini bilang, iya juga ya, gitu ya. Kenapa tiba-tiba Tuhan bikin ada time frame? Sampai terus Tuhan bilang, di setiap kali dia menciptakan, di setiap hari dia menciptakan, bilang, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang gitu ya. Selalu jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang Kenapa yang tadi timeless jadi ada time bound? Karena Tuhan itu gak terbatas, tapi kita manusia itu terbatas. Kita manusia itu ada terbatas. Makanya Tuhan bilang ya di Matius 6 dia begini. Sebab itu
janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi kalau ada yang gak bisa tidur karena memikirkan kesusahan, ingat ayat ini. Gitu ya. Karena sebagai ayat ini juga it speaks so loud. Iya juga ya. Kadang-kadang kita mikirin too much. Ya, yang waktu itu ngobrol sama saya ngangguk-ngangguk tuh barusan. Gitu ya. Yang ngaku susah tidur. Kita mikirin jauh banget, kita mikirin terlalu banyak. Sampai kita gak bisa istirahat, kita gak bisa tidur. Pernah gak? Saya ini tuh paling sering kayak gini. Tidur, matanya merem. Tapi kayak otaknya tuh masih kerja. Otaknya kayak masih jalan gitu ya. Tapi Tuhan bilang, kekhawatiran sehari cukuplah untuk sehari. Kita butuh kasih karunia Tuhan juga day by day gitu ya. Pastor Mike pernah ngomong gitu. Mana itu waktu itu bangsa Israel waktu terima mana dia bilang apa? Sehari demi sehari. Kita gak bisa semuanya kita mau pikirin di dalam satu hari. Kita gak bisa serakah semuanya mau kita dapatin dalam satu hari. Kenapa? Karena mana itu busuk kan. Jadi mari kita belajar untuk menjalani kehidupan kita ini. Ya day by day kita jalani bersama Tuhan gitu ya. Saya ini penganut orang itu harus low maintenance tapi high producer. Ya, kita harus low maintenance tapi high producer. Makanya kalau kayak mobil itu carilah yang spare partnya murah-murah aja gitu ya, jangan yang mahal-mahal. Ya, low maintenance tapi high producer. Nah, saya berpikir waktu saya masih mudaan dikit lah ya, saya berpikir, kalau jadi high producer nih ya, kita harus kerja terus-terusan gitu ya, kayak kerja non-stop gitu. Saya waktu zaman saya masih di IO gitu ya, saya kerja 3 hari 2 malam. Gitu ya. 3 hari 2 malam non-stop, berarti berapa jam gitu ya. 3 hari 2 malam non-stop, habis itu baru gelepak tidur gitu. Bisa. Kalau zaman now pasti yang usianya udah di atas 40-an pasti ikut mengaku sama saya bahwa kita udah gak bisa tuh sebegadang kayak begitu lagi gitu ya. Tapi ternyata apakah dengan kita kerja non-stop, apakah kerja kita efektif? I don't think so. Kita tuh badan kita punya span konsentrasi, kita punya span untuk kita bekerja gitu ya. Yang ada otak kita panas, badan kita gak enak ya. Kalau kayak mesin tadi kita overheat gitu ya. Overheat terus tiba-tiba mogok gitu ya. Habis itu kita tinggal ngambek. Kita bilang kita burn out. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa kita nih manusia, kita juga ada capeknya gitu ya. Dan salah satu kunci gitu ya. Nah masalahnya gini, kalau saya punya aktivitas, kalau saya lagi terbang, saya lagi pelayanan di mana mungkin ada postingannya. Tapi waktu saya istirahat kan gak ada postingannya, iya kan. Nah tapi salah satu kunci kehidupan orang supaya, Lori, kamu kok kayak gak ada capeknya sih? Ya sebentar begini, sebentar di sini, sebentar terbang sini, sebentar gini. Kok kayak gak ada capek-capeknya? Saya cuma mau bilang gini, kuncinya satu, istirahat. Harus istirahat. Jadi kenapa akhirnya masih bilang kayak di pesawat gitu ya. Kalau misalnya saya di pesawat itu, tapi ya sekarang pesawat juga agak-agak ini nih, karena ada wifi on board sekarang. Kadang-kadang ya, ada wifi on board kadang-kadang di pesawat. Dan kadang di pesawat itu adalah momen yang terbaik untuk tidur. Saya itu tadinya waktu saya mulai pelayanan saya sama OCC, berarti berapa ya, 10 tahun yang lalu lah. Saya itu biasanya tuh kalau di pesawat tuh gak bisa tidur. Kayaknya kan gak enak ya, namanya kursi gitu ya, posisi kan gak pas untuk tidur. Terus waktu di trip pertama saya ingat banget tuh ke Manila. Gak jauh sih, cuma Manila doang. Ke Manila gitu, tapi karena terus gak bisa tidur di pesawat, saya capek. Nyampe sana tuh mau aktivitas udah keburu capek duluan, karena gak bisa tidur gitu ya. Apalagi terus kalau dulu ke Manila tuh red eye flight, yang tengah malam. Jadi kalau makin gak bisa tidur, makin gimana kan? Sampai saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan kasih pelayanan ini, Tuhan ajarin saya untuk saya tidur dong di pesawat gitu ya. Jadi hari ini saya gak punya masalah lagi untuk tidur di pesawat gitu ya. So we have to remember that rest is not what you earn after work. It is what empowers you to work.
Ya. Jadi istirahat itu bukan sesuatu yang kita dapatkan setelah kita bekerja. Tapi istirahat itu membantu kita, memberdayakan kita untuk kita mampu bekerja. Ya. Nah, waktu Tuhan kembali tadi ya, waktu Tuhan menciptakan bumi 6 hari lamanya gitu ya. Kira-kira Tuhan capek gak ya? Tuhan capek gak sih kira-kira? Anyone? I don't think so. Gitu ya. Kayak Tuhan sih gak ada capeknya gitu ya. Tuhan gak capek gitu. Tapi kenapa Tuhan bikin di hari ketujuh? Kenapa Tuhan harus bikin dia ada hari untuk dia istirahat? Ya, bilang tiba pada hari ketujuh dan dia mau istirahat. Kenapa? Kan Tuhan gak capek. Ngapain Tuhan mesti bikin ada hari istirahat? Tuhan bikin itu karena Tuhan mau membuat ritme buat manusia. Right? God was not tired. Tuhan gak capek karena dia menciptakan bumi itu 6 hari gitu. But he rested to set a rhythm for humanity. Tuhan lagi ngajarin setiap kita bahwa kita sebagai manusia, kita butuh waktu untuk istirahat. We need a time untuk kita ambil sabat gitu ya. Jadi rest is God's design. Ya, istirahat itu adalah desainnya Tuhan, bukan berarti terus kita malas, enggak. It is God design. Nih, ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaannya yang telah dibuatnya itu. Jadi saya percaya spiritual discipline, disiplin rohani itu bukan cuma tentang kita belajar bagaimana kita harus bekerja, bagaimana kita harus produktif. But also rest itu, spiritual discipline itu adalah belajar untuk bagaimana kita harus, kapan kita harus berhenti. When do you have to stop? Next slide, sorry. Kapan kita harus istirahat, ya? Dunia ini gak akan berhenti hanya karena kita memutuskan untuk istirahat. Percaya sama saya? Kadang-kadang ya, kayak kemarin deh, selama lebaran ini gitu ya. Biasa kan, sini siapa aja yang jadi Oshinawati ada? Oshin ada gitu ya. Oshin saya nambah gitu ya. Dari keluarga saya yang saya berenam, sekarang terus jadi bersepuluh gitu ya. Suruh bantu ngurusin tempat mama juga. So, terus kadang-kadang Rangga nih kalau kita lagi ngurusin kafe. Kak, yang ini udah transfer belum? Atau nanti otes, Kak yang ini udah transfer belum? Padahal sih dari pagi tuh saya gak pegang-pegang laptop. Gitu. Saya gak pegang laptop karena ngurusin dapur gitu ya. Ngurusin masakin rumah apa. Apakah terus saya harus gegabah terus saya ambil laptop? Oh belum ya? Oh ya. Enggak. I simply, Rangga ntar maleman ya. Baru transfer. Ada hal-hal yang kita harus tahu gitu. Ada hal-hal yang kita gak perlu gegabah semua harus kita lakukan pada saat itu. Lain ya, kecuali kalau tiba-tiba ada yang kecelakaan, ada yang kedukaan, that's a different story. Tapi kalau cuma perkara transfer, kalau gue transfer ntar maleman, orang itu gak mati. Karena kita ini sekarang nih, kita hidup di dunia yang gak pernah tidur. Zaman saya kecil, kalau kita nonton TVRI, ada jamnya. Sampai jam berapa dulu ya kalau TVRI? Jam 12 enggak, kayak cuma jam 8 malam deh, kayak sore banget kok waktu saya kecil ya. Kayak waktu itu cuma sampai jam 8 malam, abis itu udah gak ada siaran. Iya kan, udah gak ada siaran lagi tuh. Ya kalian yang masih muda-muda ini gak pernah ngalamin zaman itu. Kalau kita cuma dulu, cuma dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, kayak cuma segitu aja siarannya gitu ya. Abis itu gak ada lagi gitu. Nah masalahnya ke sekarang, kita ini 24/7. Iya kan, entertainment tuh ada di sini gitu kan. Buka YouTube, nanti Netflix, segala macam ada di sini gitu ya. Udah gitu kadang-kadang notifikasi pun gak pernah berhenti. Ya, notif ciling, ciling, celang, ciling gitu ya. Ada message ini, ada message itu. Kadang-kadang pekerjaan dibawa ke rumah gitu kan.
Dan kadang-kadang waktu kita istirahat pun ceritanya, waktu kita malam ceritanya waktu istirahat, kadang-kadang sebenarnya kita nggak istirahat juga loh. Ya kan? Kadang-kadang istirahat kita juga jadi penuh konten. Tiba-tiba lihat Shopee, kling-kling, masuk keranjang, ya kan? Konsumtif tuh tiba-tiba. Atau tiba-tiba buka Instagram, terus kita down scrolling, gak kerasa 30 menit, 1 jam gitu down scroll, terus gitu ya. Atau kalau itu, nonton, ya kan? Kadang-kadang nonton. Boleh gak sih nonton? Boleh, boleh. Nonton itu juga menghibur. Tapi ya kalau nonton yang gak habis-habis ya itu baru masalah gitu ya. Jadi this generation sekarang ini, kita ini generasi yang paling terhubung. Kita bisa terhubung sama Amerika, kita ada di belahan dunia yang manapun kita bisa teleponan, bisa WhatsApp call, halo, bisa message, gampang sekali. Zaman dulu saya kalau pacaran LDR, ya dulu kan pacaran jauh ya gitu kan. Saya di Singapura gitu ya. Ada yang LDR di sini? Ya, sekarang kok LDR, ada yang LDR betul ya. Kok LDR sekarang gampang, video call, halo gitu kan. Kok zaman dulu nggak bisa bos, ya kan. Zaman dulu kita tulis surat, ya. Jadi hobisnya saya dulu beli kertas surat yang lucu-lucu, ya. Coba yang generasi masih suka begitu, ya. Jadi dulu hobinya begitu. Nah sekarang ini kita nggak perlu butuh begitu-begituan kan. Nggak ada kan yang hobi ngumpulin kertas surat. Kita tinggal video call, tinggal WhatsApp call, everything gampang gitu. So this generation we are the most connected, but also the most tired. Kita gampang sekali terhubung ke sana ke sini, ke sana ke sini. Tapi akhirnya ya kita juga jadi paling capek. Karena kita selalu kayak connect terus gitu ya, connected terus. Banyak orang percaya yang mengalami kekeringan rohani. Bukan karena mereka passionnya tiba-tiba hilang. Enggak. Kadang-kadang mereka tuh cuma kurang istirahat aja. Gitu ya. Kita bisa kelihatannya rohani, kita bisa pelayanan terus gitu. Tapi kayak Pastor Angga juga mention kayak minggu lalu, Yesus saja tahu untuk mengundurkan diri. Iya kan? Yesus saja tahu dia harus mengambil waktu untuk dia berdoa. Kalau misalnya kita gak pernah tahu kapan kita harus withdraw. Cuma tinggal tunggu waktu, terus kita mogok, terus kita bilang lagi burn out. As simple as gini. Kemarin kita ada home base gabungan ya di hari Kamis kemarin tuh. Mereka masih nongkrong, masih kongko gitu ya. Saya kalau mau diikutin kongko terus bisa aja. Loh bisa aja. Kalau saya mau paksain saya untuk, terus saya kan baru pulang tuh. Saya baru mendarat tanggal 18 malam ya kan. Kalau saya mau ikutin kongko bisa. Tapi habis itu mungkin sakit kali gitu ya. Maksudnya jadi kita harus bisa tahu kapan harus berhenti. Kapan, udah ya guys, gue pulang duluan ya. Just because saya pulang duluan dari mereka gak berarti saya gak sayang sama mereka. Just because as simple as gue butuh tidur. As simple as that gitu. Ya. Dan saya belajar buat diri saya dan ada Joyce di sini juga nih ya. Dari sisi kita nih yang perfeksionis banget gitu ya. Kadang-kadang ada orang-orang perfeksionis di sini atau nggak mengaku di sini ya kan. Kita nih orang-orang perfeksionis, kita nih kita harus benar-benar belajar gitu untuk kita nggak try to control everything. Karena kadang-kadang tuh untuk antara menjadi excellent dan perfeksionis itu beda-beda tipis gitu ya. Beda-beda tipis gitu. Saya harus belajar gitu gimana untuk saya bisa percaya orang lain. Gimana saya harus bisa kasih ruang kesalahan untuk orang lain gitu ya. Kalau enggak, kita akan hidup seakan-akan semuanya bergantung sama kita. Semuanya cuma tergantung gue bisa atau enggak gitu kan. Dan if we never learn to stop, we are living as if everything depends on you. Iya, tapi kan nanti kalau nggak nanti jelek. Kalau nggak nanti aku khawatir. Nanti kalau nggak nanti ini begini, gitu ya. Tadi rest is God's design, and rest is a sign of trust. Ya, rest is a sign of trust. Kalau boleh jujur mungkin dari akhir tahun lah ya, dari akhir tahun sampai ke awal tahun ini ya,
kayaknya pace gitu ya. Pace gereja ini lagi cepet banget gitu. Lagi banyak gitu, lagi cepet banget gitu. Terus kalau Tuhan, capek juga ya gitu kayak, capek juga ya. Waktu kayak mungkin yang sleepless nights, yang mungkin terus kepikir segala macam gitu. Kayak tiba-tiba terus Tuhan ingetin saya sama ayat yang di Mazmur 121 ayat 3-4. Yang ini, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. So waktu mungkin pikiran kita lagi chaos, lagi banyak yang mungkin lagi pikirin sama kita. Remember that. Bahwa penjagamu gak pernah terlelap. Tuhan gak pernah tertidur. Tuhan gak pernah tertidur supaya kita bisa tidur. Supaya kita bisa istirahat. Ya. Kalau ngomong tidur, Glady lah juaranya pokoknya. Ya kan? Dia bisa tidur di mana? Dia itu karunia tersendiri loh, bisa tidur dimanapun. Iya kan? Itu ya. Rest itu menyatakan bahwa God is God and I am not. Tuhan adalah Tuhan dan saya bukan, gitu ya. Nah, kunci lain untuk menjadi seorang high producer, gitu ya. Kunci lain seorang high producer adalah we can be busy externally, but we have to be rested internally. Kita boleh sibuk di luar nih, secara activity banyak mungkin yang kita sibuk. Tapi kita harus pastikan di dalam kita istirahat. Kita bisa rested di dalam Tuhan, gitu ya. Semakin banyak kita bekerja, semakin banyak kita butuh istirahat, gitu ya. Pastor Eto mention, gitu ya. Salah satu rhythm of grace adalah mengizinkan kita dilayani oleh Tuhan. Allow God to minister to you. Nah, pertanyaan saya begini. Tadi kita nyanyi, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Masalahnya kalau misalnya kita gak pernah belajar berhenti, kamu gak akan pernah dengar dia panggil nama kamu. If you never stop, you will never hear. Enggak, karena bising banget kan. Kita tiba-tiba ketiduran cuman pas lagi down road, ketiduran. Pernah gak? Just belum tidur, diam aja duduk. Nah tiba-tiba mungkin ada ayat apa muncul, tiba-tiba ada perenungan apa yang muncul. Perenungan itu gak akan muncul kalau misalnya, atau tiba-tiba lagi kalau anak-anak, push rank. Iya kan? Siapa tuh kemarin ya? Siapa kemarin Jos atau siapa gitu. Tiba-tiba ngomong lagi pas kita lagi di Shinkansen di kereta dong. Wah ini mumpung nih 2 jam push rank dulu nih supaya mesti ngalahin siapa gitu. Dia bilang, you guys ini ya kasihan sekali ya mungkin dikejar push rank ini. Dulu waktu kecil gitu, mungkin sekolah minggu suka diajarin dulu soal Maria dan Marta. Ya kan, Maria. Dulu nih, saya ini kan dari dulu emang orangnya nggak bisa diem, ya. Jadi kalau saya diem itu kayaknya orang nanti juga aneh. Emang dari dulu saya kayak gasing aja gitu ya. Jadi dari dulu emang suka aja gitu ngapain suka gitu ya. Sampai akhirnya tuh saya pernah kayak terkondem gitu ya, kayak guru sekolah minggu saya gitu waktu itu. Jangan ada guru sekolah minggu di sini. Yang tiba-tiba kamu nih ya, jangan kayak Marta deh. Jadi seakan-akan di ceritanya Maria dan Marta itu seakan-akan Marta itu sibuk nyiapin segala sesuatu, seakan-akan Marta itu salah. Bos, bapak-bapak, ibu-ibu, gereja ini makanya setiap ibadah kan kita selalu tampilin ya, those volunteers yang melayani. Bayangkan kalau semua orang yang di sini nggak ada yang mau sibuk, nggak ada yang mau pelayanan. Jadi apa? Nggak ada yang mau worship juga di depan. Udah kita datang, kita duduk aja. Gimana jadinya?
Kita ibadah cuma diem-diem aja, duduk aja situ, kontemplasi sendiri gitu kan. Bukan soal pelayanannya yang salah, bukan soal sibuknya yang salah. Ada orang-orang sini yang memberi diri untuk mereka sibuk gitu, hari Minggu gitu. Yang salah itu buat saya lagi nih, kalau akhirnya waktu kesibukan itu malah menjauhkan kita dari Tuhan. Marta kan hari itu kan dia siapin segala macam sampai dia kesel sama Maria gitu ya. Maria nggak bantuin gini. Persiapan perlu. Waktu itu semua tamu-tamu perlu kasih makan nggak? Ya perlu. But after you're done, duduklah di dalam. Makanya saya kayak worship team gitu ya. Mereka habis pelayanan, mereka turun, mereka ke toilet, mereka duduk lagi di dalam. Ada semua di belakang, hello guys. Ya kan? Ada semua mereka di dalam. I'm sorry nih. Saya akan cerita, zaman dulu, bukan di sini gitu ya. Zaman dulu kalau namanya worship team, habis pelayanan nih, nongkrongnya di belakang. Nongkrongnya di belakang. Ya kan? Jadi ingatlah bahwa waktu kita ngomong soal rest itu meliputi setiap aspek di dalam kehidupan. Spiritual rest pertama. Spiritual rest itu cuman kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Gimana kalau misalnya spiritual kita nggak rest? Ya as simple as berdoa. Come to God gitu ya. Bagaimana? Tuhan kasih kita open invitation. Dia bilang, mari datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. That is an open invitation. Jadi kalau spiritual rest, kalau kamu spiritual kamu lagi uneasy, rohani kamu kayaknya lagi uneasy, obatnya bukan main paddle. Ya obatnya berdoa, baca firman Tuhan. Iya kan? Iya dong, iya kan? Spiritual rest itu artinya apa sih? Artinya kita berhenti mencari-cari identitas kita. Dan kita secure di dalam identitas kita di dalam Tuhan gitu ya. Kita berhenti berusaha untuk memperoleh kasih Tuhan. Dan kita mengerti bahwa kasih Tuhan itu udah mentok buat setiap kita. Saya pernah melewati masa-masa anak-anak, masa-masa muda saya. Saya dulu diajarin, gak bisa tuh. Kamu gak saat teduh kalau Tuhan gak sayang. Kamu gak pelayanan Tuhan gak sayang. I'm sorry. Ternyata itu semua salah. Tuhan udah sayang duluan sama kita. Makanya kita pelayanan. Tuhan udah sayang duluan sama kita. Makanya kita berdoa. Makanya kita baca firman gitu ya. Waktu kita menghasilkan sesuatu. Waktu kita melayani Tuhan. Itu bukan karena supaya Tuhan sayang sama gue. Bukan supaya gue dapat berkatnya Tuhan. No. Tuhan udah sayang dulu sama setiap kita. Makanya itu kita melayani. Kita melakukan sesuatu, kita produce something. Lalu yang kedua, mental rest. Emotional and mental rest. Ini kan yang sekarang lagi sering banget kita omongin soal anxieties. Ya, soal mental breakdown. Waktu itu saya pernah cerita di sini soal Elia. Elia di tengah pelayanan yang begitu hebat. Tiba-tiba dia berkelek. Tiba-tiba dia breakdown. Tiba-tiba dia cuma diintimidasi. Padahal dia habis bunuh 450 nabi. Tapi dia diintimidasi oleh satu cewek. Jadi laki-laki sih jangan terintimidasi oleh satu cewek ya. Diintimidasi oleh satu cewek terus dia tiba-tiba dia berkelek. Waktu dia breakdown. Apakah Tuhan terus khotbahin dia? Kamu ini ya jangan berkelek. Kamu nih apakah Tuhan kasih dia khotbah? Tuhan kasih dia apa? No. Sometimes waktu mental kita lagi down, waktu emotion kita lagi emosi kita lagi nggak stabil lah, gitu ya. Sometimes what we need adalah cuman makan dan tidur. Sometimes iya kan? Waktu Elia breakdown, Tuhan cuma kasih dia makan, minum, dan disuruh tidur. And sometimes
the most spiritual thing you can do is take a nap. Ya, is take a nap. Saya ini orang yang nyaris nggak pernah tidur siang. Soalnya kerja ya, jadi jarang banget tidur siang. Gitu, misalnya hampir nggak pernah tidur siang. Terus kayaknya kemarin kan dari akhir Februari itu padat banget deh, padat banget, jadwal tuh padat banget gitu, padat banget. Hampir terus kayak di awal-awal Maret itu kan kayak tiap hari ada aja kayak sampai gila. Dan akhirnya saya udah buka laptop nih ceritanya di belakang di kafe, udah buka laptop. Tapi otaknya juga gak bisa jalan gitu, kayak udah capek banget gitu ya. You know what I did? Saya pindah ke sofa, tiba-tiba saya ketiduran aja tuh. Gak tahu entah berapa menit, si Jess gak tahu ngapain, pokoknya tidur aja di situ gitu ya. Tidur aja. Dan kan abis bangun tidur, meskipun ya a small nap, abis itu ya tinggal kerja lagi. Nap ya, bukan tidur panjang. Oke guys, nap di tengah-tengah. Ya. And sometimes the most spiritual thing you can do is take a nap. Ambil that small 1 jam kah, 30 menit kah, gitu ya. Karena waktu kita lelah maksudnya itu mendistort semua realita yang ada. Ya, waktu kita udah lelah, semua kerasa lebih berat. Ya, waktu kita lelah, iman kita juga mulai ciut gitu. Waktu kita lelah, harapan kita juga jadi, aduh nggak tahu deh, kayak nggak bisa deh. Mazmur 23 ayat 2 bilang gini. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan mau supaya kita lie down. God wants us to rest in Him. Dan kadang-kadang kalau misalnya kita nggak bisa belajar untuk lie down, kadang-kadang kita dipaksa untuk lie down. Ya, dipaksa lie down contohnya kalau udah sakit, ya kan. Kemarin ada tuh yang flu-nya berapa lama? flu sampai nggak bisa ngomong, sampai nggak jadi WL 2 minggu, ya kan? Ya, kalau kita nggak belajar istirahat, keadaan akan memaksa kamu untuk istirahat. Sampai tiba-tiba abis itu cuman beler. Nah kira-kira kalau udah beler 2 minggu jadi lebih produktif nggak? Enggak kan? Nah yang ketiga, physical rest. Gitu ya. Sama, saya juga I learned my lesson about rest gitu ya. Waktu bulan Desember itu kan bulan yang paling gak sibuk kayaknya kalau buat gereja gitu ya. Saking gak sibuknya sampai kayaknya tuh saya berdiri terus. Pokoknya kayak yang inilah itu, nanti ngedekor, nanti itu, nanti masak, nanti itu. Nggak, namanya Desember ya kan. Nggak kelar-kelar. Dasar saya pikir saya butuh hiburan. Saya udah tahu badan saya udah capek. Tapi kayak enggak, gue butuh hiburan. Pergilah saya main paddle. Ya kan? Pergilah main paddle. Ya despite of ada kesalahan-kesalahan teknis di tengah-tengah itu gitu. Cuman akhirnya pokoknya gara-gara main paddle itu akhirnya Achilles saya cedera gitu ya. Achilles cedera dan kayak hampir 2 minggu saya di kursi roda. Di akhir, untungnya udah terakhir ya. Untungnya udah gereja udah libur gitu ya. Pokoknya selama 2 minggu tuh saya di kursi roda gitu kira-kira. Dan apa ya, waktu saya ke dokter gitu kan dicek kan takut robek, takut apa enggak sih. Radang aja gitu, radang. Terus dokter cuma bilang, kamu overuse. Kaki kamu overuse, kamu kebanyakan berdiri, mungkin too much of whatever gitu, overuse. Itu makanya gue bilang, I learned my lesson tuh 2 minggu di kursi roda, itu it's hard.
gitu ya. Maksudnya yang biasa kayak gasing, ya kan? Yang biasanya kayak gasing tiba-tiba harus ke toilet susah, mau keluar kemana susah, ya kan? Kalau mau pergi, Jos, ayo Jos, mesti dorong ke sini, ke sana, gitu, mesti nganterin ke sini. Yang biasanya bisa pergi-pergi sendiri, gitu ya. So, I really learned my lesson di situ tentang overuse, gitu. Tim yang suka begadang mana? Boleh angkat tangan? Yang suka begadang? Ya kan? Yang di belakang. Saya anak-anak kreatif, ya kan? Anak-anak kreatif. Ya, well, kadang-kadang kita suka bilang, dulu saya juga suka bilang gitu. Oh iya, kreativitas tuh baru datang tuh kalau malam-malam gitu kan. Well, begadang itu nggak membuat kita lebih sehat sih. Ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 2 ada begini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saya baca ayat ini, saya renungin, bilang, iya ya. Saya dulu juga tim bergadang. Gitu yang, wah kalau bisa nih semua kita kelarin dulu deh. Pokoknya mau begadang. But ternyata enggak efektif. Tidak lebih efektif. Karena once kita bergadang, apalagi kalau udah seumuran saya gitu ya. Seumuran saya kayak tua banget gue ya. Maksudnya dulu kuat, sekarang sudah begadang nih. Misalnya begadang nih sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi. Untuk reboundnya berat. Untuk rebound energinya lagi berat. Gitu ya, susah gitu. Jadi ingatlah, marilah kita belajar untuk tidur yang cukup gitu ya. Karena kalau gak cukup tidur akibatnya itu tumbang 2 minggu ya kan gitu kan. Kalau kita gak belajar tidur cukup, mental kita lama-lama juga terganggu, emosi kita juga terganggu gitu ya. So remember that sleep is a gift. Ya Glenn? Ya kan? Sleep is a gift. Ya. Bukan berarti terus kita gak perlu bangun pagi. Namanya orang kerja ya bangun pagi. Ya kan? Tapi kita gak bisa melakukan segala sesuatu dengan hanya kekuatan kita sendiri. Ayat ini mengajarkan bahwa tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Lu mau begadang sampai tengah malam, tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Tadi kita ngomong bahwa hidup ini kan sekarang udah ada time bound ya kan? Di dalam our lifetime ini ada pagi, ada malam gitu ya. Ada orang-orang yang kerjanya shift malam. Ada kayak kaum musisi mereka kerja sampai malam. Tapi yang penting after that, get enough sleep. Redeem your sleep gitu ya. Kayak kalau ngerjain dekor juga sampai tengah malam. Tapi habis itu kita harus belajar untuk redeem sleepnya lagi gitu ya. Jangan sampai akhirnya terus kita kekurangan istirahat. Mazmur 4 ayat 8. In peace I will lie down and sleep. For you alone, Lord, make me dwell in safety. Jadi waktu kita bisa tidur, itu adalah tanda bahwa kita berserah sama Tuhan. Bahwa saya bisa percaya sama Tuhan waktu saya menutup mata saya. Nah, sekarang saya mau bahas soal the enemies of rest. Kenapa sih kita sampai jadi tim begadang kadang-kadang? Ada deadline kah? Ya kan? Kadang-kadang dikejar-kejar deadline, yang suka dikejar deadline, ya kan? Kayaknya kalau nggak mepet itu nggak happy. Ouch, gitu ya. Hello. Don't work that way.
Jangan tunggu harus dikejar-kejar deadline. Iya kan? The enemies of rest as simple as tadi saya bilang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa cuma kita doang yang bisa. Kadang-kadang kita berpikir cuma gue doang yang peduli untuk melakukan itu. Ya kan? Lalu yang kedua, the enemies of rest itu juga itu tadi. Misarrangement of priorities. Time management kita berantakan. Padahal semuanya kalau kita atur dengan baik. Saya kalau yang udah pernah bimbingan pranikah. Yang pernah bimbingan pranikah ataupun yang ikut akademi, mereka tahu. Waktu mereka kerjain ada satu timesheet yang mereka harus kerjain soal activity dalam waktu seminggu. Tidak ada satupun couple yang saya temui yang waktunya itu lewat dari 168 jam seminggu. Jadi kalau misalnya kita mau bilang, aduh gak punya waktu gue buat olahraga. Aduh gak punya waktu gue buat tidur. Aduh gak punya waktu gue buat istirahat. Punya waktunya. You have enough time to do what you need to do. Cuman kadang-kadang prioritas kita yang salah. Yang harusnya kita lagi kerja terus kita sibuk push. Yang harusnya kita lagi kerja kita sibuk Netflix. Ouch. Iya kan? Ya, terus habis itu begitu udah malam, kerjaan gue belum kelar, gue harus kerjain gitu ya. Terus habis itu begadang malam pertama, begadang malam kedua, habis itu tumbang. Iya kan? Ya, lalu yang ketiga adalah constant input. Yang tadi saya bilang, kita ini sekarang kita di generasi yang kita overstimulated. Ya, scrolling gak kelar-kelar, malam lihat handphone, ya kan, masih push rank. Terus nanti begitu lihat Instagram, terus kita timbul tuh semua. Comparison culture. Wah yang ini kok begini ya, yang ini bisa begini, yang ini punya ini, kok gue gak punya ini. Dan akhirnya yang membuat kita lelah tuh apa sih? Ada nih Pengkhotbah 4 bilang gini. Dan aku melihat bahwa segala jeripaya dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Orang yang bodoh melipat tangannya dan memakan dagingnya sendiri. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jeripayah dan usaha menjaring angin. Kadang-kadang waktu kita iri melihat orang lain. Maksudnya gini, bagus kita termotivasi, yes. Kita termotivasi untuk menjadi lebih baik, bagus. Tapi kalau sampai itu sampai akhirnya menjadi iri, akhirnya menjadi apa ya, ambisi. Sampai lu ambisi banget gitu. Sampai terus lu, ya itulah, kurang tidur, inilah itu. Atau tadi itu, as simple as ambisi push rank, gue harus ngalahin ini. As simple as itu. Buat apa sih? Jadi kadang-kadang yang sebetulnya itu cuman kelelahan fisik. Akhirnya itu kadang-kadang kita suka, wah ini serangan rohani. Padahal enggak. Ya waktu kemarin cedera itu, wah saya bisa, waduh, Rangga doain. Serangan rohani. No. Itu as simple as saya aja yang gak tahu diri overuse. Now the application of rest. Rest itu juga harus harus di practice, harus dilatih. Saya dulu juga orang yang tipe yang begitu, yang begadang, yang ini enggak. Akhirnya saya harus belajar memaksa diri saya untuk belajar istirahat. Jadi istirahat itu nggak naturally just because terus lu udah sampai mentok. Number 1, create a Sabbath rhythm. Ya, sisihkan waktu secara teratur setiap minggu untuk just stop working. Stop mikirin soal productivity,
Mungkin stop mungkin ngurus-ngurusin rumah gitu ya, urusan-urusan gitu. Stop dengan digital overload gitu ya, scrolling. And just enjoy family. Just enjoy time. Just enjoy worship. Saya tuh paling suka apa ya? Kadang-kadang gitu ya, maksudnya waktu anak-anak belum bangun gitu ya. I just plug in earphone gitu. Terus pasangnya lagu worship. Rest itu gak harus lavish kok, gak harus yang wah gitu, enggak. Just plug in. Kalau Pastor Mike kayak sahabatnya dia pergi ke coffee shop. Terus dia, ya kan, kayaknya dia begitu kan, dia begitu tuh. Itu dia, gitu ya. And number 2, honor sleep as worship. Bahwa bahkan waktu kita tidur pun, itu adalah sebuah penyembahan, sebuah bentuk bahwa kita percaya sama Tuhan. Coba tanya sama diri kita sendiri. Apakah saya lebih prefer scrolling atau main game daripada tidur? Atau mungkin saya mengorbankan kesehatan saya sendiri cuman demi ngejar produktif dan akhirnya kurang tidur. Number 3, digital boundaries. Anak-anak muda, ya, digital boundaries. Saya pernah bilang sama Jess, aduh gak bisa tidur Ci, gini nih. You know what? Tahu gak kenapa gak bisa tidur kadang-kadang kita? Karena waktu kita ngeliat handphone, itu ada blue ray-nya. Ray-nya itu membuat kita tuh kayak constantly awake. Jadi kalau misalnya akhirnya kan kita kan ketiduran tuh sampai udah capek banget baru ketiduran. Kadang-kadang kita mesti belajar gini. Set jam berapa kamu mau tidur? 30 menit sebelum, 1 jam sebelum, taruh aja udah, gak usah dipegang-pegang. Karena nanti kan muncul notif, muncul apa, pasti muncul terus kan. Taruh, charge aja, charge jauh-jauh kalau perlu. Supaya kamu tidur. Karena kalau misalnya dipegangin terus dekat-dekat, you won't sleep. Ya. Dan juga pagi-pagi jangan buka handphone terus langsung Instagram ada apa nih yang baru nih, ada berita apa. Masalah once lu buka Instagram, terus tiba-tiba langsung penasaran kan, turun down scroll terus tuh. Down scroll lagi. Gitu ya. Jadi waktu bangun pagi, buka Alkitab. Adalah ya oke Alkitabnya di handphone. Tapi kalau punya Alkitab buku juga baik. Bisa coret-coret gitu ya. Sometimes kita harus hari-hari ini even buat anak-anak kita nih sekarang. Kita harus bisa create a tech-free moment. Ya, tech-free moment. Karena anak-anak sekarang coba, mereka ribut bukan gak ada makanan. Wifi-nya mati gak ada wifi. Mama gak ada kuota. Itu kan yang dipeributkan terus. And sometimes we just have to learn untuk we don't have to connect ourselves dengan ini terus. Ya. We don't need constant connection dengan telepon kita untuk kita merasa hidup. Ada orang-orang di sekitar kita yang kita bisa ajak ngobrol. Ada orang-orang sekitar kita yang kita bisa ajak main board game. Right? Lalu yang keempat adalah daily mini rest with God. Di tengah kesibukan hari-hari kita, saya belajar untuk ngambil momen selah. Anak-anak lagi kerja gini, lagi ada orang, kadang-kadang saya contoh, saya taruh earphone. And just enjoy that moment. Kadang-kadang iya kan, untuk punya selah itu kan gak berarti, wah kita harus punya 1 hari penuh. Susah kan kadang mencari 1 hari penuh, atau wah kita mesti pergi seminggu penuh. It's hard untuk kita dapat waktu seperti itu. Tapi saya percaya kita bisa ambil those mini rest di tengah-tengah hari-hari kita. Kadang-kadang nih secara kita gak sadar, setiap kita nafas, kita udah take nafas kita for granted yuk. Kayaknya udah normal aja kok nafas normal gitu ya.
Pastor Kong Hee pernah bilang gini, the name of God, Yahweh, often sound like us breathing. Waktu kita inhale. So di tengah hari-hari yang padat, mungkin lagi tengah makan siang, atau mungkin lagi ke toilet, take a deep breath. Ambil napas saja. An intentional breath gitu ya, maksudnya. And renungkan Tuhan. How God is good. How God is lagi menuntun setiap kita. Bagaimana Tuhan lagi guide kita. Bagaimana Tuhan lagi ngomong sama kita. Yang tadi saya bilang, kita gak akan dengar Tuhan panggil nama kita kalau tadi kita gak bisa belajar berhenti. Kalau kita gak belajar untuk ngambil even those small moments. Karena in those small moments, apakah waktu kayak siapa tadi praise, lu masih sempet nyiapin khotbah. Lu ngurusin satu keluarga gini, masih bisa. Ya gitu lah. Bisa gitu. Caranya gimana? Ya itu, mungkin nggak satu khotbah langsung semua gitu, enggak. Tapi just ya itu, mungkin lagi moments lagi di pesawat, waktu yang lain tidur, gue buka Alkitab, moments di kereta, gitu. And like those small moments, gitu. Even God bisa speak in those small moments di dalam kehidupan kita. Ya. So remember, di tengah-tengah hari kita yang sibuk, take that mini rest, berdoa. Kita bisa berdoa di mana aja, ya. Kita bisa kapan aja kita bisa berdoa. Bayangkan gini, kalau misalnya kita pegang handphone kita, nggak berhenti terus kita pakai aja terus gitu ya. Sehari ada yang tahan 2 hari handphonenya sini, ada nggak? Kayaknya udah nggak ada gitu ya. Kayaknya ini kayak berapa jamnya pakai, kayak udah butuh ngecharge gitu. Bayangkan kalau misalnya kita pakai terus handphone, terus saya nggak mau ngecharge, yang ada apa? Mati. Same with us. Kita pakai terus kehidupan kita, tapi kita nggak pernah mau ngecharge. Cuma tinggal tunggu. Kita juga berhenti. We are not weak. Kita nggak lemah hanya karena kita istirahat. We are human. Remember that. Ya. Dan Tuhan di dalam kasih-Nya, Dia menginginkan kita untuk kita istirahat. Supaya kita utuh, tadi whole, ya. Supaya kita punya peace in mind. Supaya kita bisa intim dengan Tuhan. Saya mau tutup dengan statement ini. Saya gak janjian sama Rangga. Rangga pun juga gak tahu slide saya. Ya. Saya tutup gini. God can do far more in our resting than we can do in our waking. Tuhan bisa membuat jauh lebih banyak waktu kita istirahat daripada waktu kita melakukannya sendiri. Ya kan? Because He can do exceedingly and abundantly. Ya kan? Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita pikirkan, daripada yang kita doakan gitu ya. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri.